Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai apakah kategori R4 bisa menjadi P3K paruh waktu. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Kode R4 dalam seleksi P3K 2024 tahap 2 digunakan untuk menandai status peserta dalam sistem seleksi. Kode ini menunjukkan bahwa peserta telah mengikuti proses seleksi dan saat ini berada pada tahapan tertentu, terutama terkait dengan hasil akhir atau verifikasi administratif. Secara umum, R4 mengindikasikan bahwa peserta berhasil lolos seleksi P3K, tetapi tidak terdata sebagai tenaga non-ASN dalam pangkalan data resmi pemerintah. Ini berarti meskipun peserta memenuhi syarat kelulusan, mereka belum terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara, BKN, sebagai tenaga non-ASN. Penting untuk diketahui bahwa belum ada aturan yang menyatakan bahwa peserta R4 yang tidak lulus akan otomatis diangkat sebagai P3K paruh waktu. Namun, Keputusan Menteri Pan-RB RI Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang tercantum dalam pangkalan data resmi dan memenuhi kriteria tertentu, seperti pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 atau seleksi P3K 2024 tapi gagal mengisi formasi. Peserta yang lulus dengan status R4 akan diberikan tambahan kode R4L, berdasarkan Kepmen Pan-RB Nomor 347 Tahun 2024. Sementara bagi peserta yang tidak lulus, peluang tetap terbuka untuk mengikuti seleksi P3K di masa mendatang. Pemerintah akan terus membuka seleksi secara berkala demi memenuhi kebutuhan tenaga layanan publik. Kode R4 menjadi simbol dilema antara kelulusan dan legalitas administratif. Meski peserta telah dinyatakan lulus secara selektif, kenyataan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai tenaga non-ASN di pangkalan data pemerintah menunjukkan pentingnya sinkronisasi data antara instansi dan peserta. Pemerintah perlu segera memberi kepastian status dan solusi konkret bagi para pemilik kode R4 agar tidak terjebak dalam ketidakjelasan nasib, meskipun sudah lolos secara kompetensi. Di sisi lain, peserta juga perlu proaktif mengecek kelengkapan administratif mereka sebelum mengikuti seleksi. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.